Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu perubahan bahasa. Perubahan bahasa ini merujuk pada proses di mana bahasa mengalami perubahan dari berbagai aspek seperti kosakata, tata bahasa, pengucapan, dan penggunaannya. Hal tersebut terjadi sebagai akibat alkulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur suatu bahasa ke lingkungan bahasa yang lain, sehingga terjadilah perubahan dialek-dialek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Yang kedua, ada sebab perubahan bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan bahasa. Yang pertama adalah transmisi intergenerasi, artinya ketidaksempurnaan dalam belajar bahasa oleh generasi berikutnya. Yang kedua, interaksi sosial, artinya komunikasi antar anggota masyarakat yang menciptakan inovasi baru. Yang ketiga, ada tujuan komunikasi, artinya penutur mengubah bahasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang keempat, ada ekonomisasi, artinya penyederhanaan pengucapan untuk efisiensi. Kelima, pengaruh eksternal, kontak antara kelompok dengan bahasa atau dialek berbeda. Selanjutnya, sifat perubahan bahasa, yakni alami dan normal. Perubahan adalah bagian dari evolusi bahasa. Perubahan bahasa adalah fenomena yang alami dan tak terhindarkan. Meskipun ada pandangan bahwa perubahan bahasa dapat menunjukkan kemerosotan, banyak ahli bahasa menganggap sebagai bagian dari evolusi bahasa. Lalu, tataran yang terpengaruh meliputi perubahan dalam suara, tata bahasa, dan kosakata. Di dalam perubahan bahasa itu terdapat perubahan makna juga. Yang pertama ada penyempitan, Peluasan, ameliorasi, dan peyorasi. upaya untuk menghadapi perubahan bahasa. Ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran penggunaan bahasa yang baik dan benar. Adaptasi terhadap perkembangan budaya dan teknologi. Promosi rasa bangga terhadap bahasa nasional. Berikut adalah contoh dari perubahan bahasa. Siapa tuh? Chance banget. Jadi teman-teman, chance itu bermakna cantik. Di kalangan anak muda sekarang, chance itu sangat populer yang bermakna cantik. Pusing banget. Belum bayar kos, bayar kuliah. Tenang Besti, semua akan baik-baik saja asalkan kamu rajin berusaha dan jangan lupa berdoa. Jadi, Besti berarti teman dekat yang sekarang lagi populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Lihat deh, aku bikin kipas. Kamu flexing banget sih. Jadi, flexing bermakna pamer Yang saat ini populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pergeseran bahasa. Untuk yang pertama, di sini ada definisi pergeseran bahasa. Nah, menurut Sumarsono dan Pertana mengatakan bahwa pergeseran bahasa yakni suatu peristiwa yang terjadi di mana suatu komunitas mengganti bahasa pertama mereka untuk memakai bahasa lain atau bahasa kedua. Nah, kemudian untuk faktor-faktor penyebab pergeseran bahasa sendiri, yakni ada 3. Yang pertama, migrasi atau perpindahan penduduk, dan yang kedua disebabkan karena faktor ekonomi, dan yang terakhir disebabkan karena faktor pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari pergeseran bahasa. Yang pertama ada kata amplop, di mana kata amplop ini awalnya bisa diartikan sebagai pembungkus surat. Nah, namun pada saat ini kata amplop itu sering digunakan menjadi seperti uang sogokan untuk melakukan sesuatu. Nah, ada yang contoh kedua, yang terakhir itu ada pembalikan kata. Nah, pembalikan kata ini juga bisa menjadi penyebab dari pergeseran bahasa. Nah, contohnya itu seperti kata bisa. Itu bisa dibalik menjadi sabi dalam kata, misalnya seperti guys, sabilah kita ke kafe untuk nongkrong sekarang. Nah, seperti itu.
Secara umum, pemertahanan bahasa berkaitan dengan sikap atau penilaian terhadap suatu bahasa agar tetap digunakan meskipun berada dalam lingkungan yang multibahasa. Jadi, dalam kondisi masyarakat yang plural, penutur biasanya memilih bahasa yang dianggap paling sesuai dengan konteks komunikasinya. Namun, tetap bisa menunjukkan identitas, seperti budaya dan loyalitas terhadap bahasa ibunya. Selanjutnya, yaitu pemertahanan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti prestise dan loyalitas penutur terhadap bahasa ibu, bahasa yang dianggap memiliki nilai budaya atau digunakan dalam kegiatan sakral cenderung lebih dipertahankan, konsentrasi pemukiman penutur dalam satu wilayah juga memudahkan pemertahanan karena interaksi lebih intens dan minim pengaruh luar. Selain itu, peran pendidikan dan media massa sangat penting. Jadi, penggunaan bahasa daerah di sekolah serta keberadaan media berbahasa lokal membantu mengenalkan serta mempertahankan bahasa yang berada di kalangan generasi muda saat ini. Jadi, dukungan pemerintah lewat kebijakan serta pelestarian bahasa juga memperkuat keberlangsungan bahasa daerah yang ada saat ini. Selanjutnya ada contoh proses pemertahanan bahasa. Salah satu contoh nyata adalah pemertahanan bahasa Melayu Loloan di Desa Loloan, wilayah Kota Negara Bali. Jadi beberapa dari contoh pemertahanan bahasa Melayu Loloan ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemukiman masyarakat Loloan yang terkonsentrasi dan agak terpisah di masyarakat Bali. Yang kedua, adanya toleransi dari masyarakat mayoritas Bali untuk menggunakan bahasa Melayu Loloan dalam interaksi, jadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada sikap komunitas Loloan yang tidak akomodatif terhadap budaya serta bahasa Bali. Selain itu, loyalitas tinggi masyarakat terhadap bahasa Melayu Loloan. Selanjutnya, bahasa tersebut dianggap sebagai simbol identitas masyarakat musim Loloan dan terjaganya kesinambungan antara generasi dalam menggunakan bahasa tersebut.